Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah pertidaksamaan nilai mutlak bagian 1. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. Nilai mutlak dari X tambah 1 kecil dari 2. Perhatikan cara penyelesaiannya. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Di mana cara yang pertama, kita boleh menggunakan sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak atau boleh juga dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Cara manapun yang akan kita gunakan, pastinya jawaban akhirnya akan sama. Namun di sini kami sarankan ada baiknya gunakanlah cara yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Kenapa? Selain dari cara ini mudah, cara ini juga membantu kita untuk mempermudah memahami materi selanjutnya, yaitu tentang pertidaksamaan rasional dan juga pertidaksamaan irasional. Makanya kami sarankan gunakanlah cara ini, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama, tentunya kita akan mengkuadratkan terlebih dahulu ruas kiri dan kanan. X tambah 1 kuadrat kecil dari 2 kuadrat. Lanjut, X tambah 1 kuadrat, 2 kuadrat pindah ke kiri jadi negatif 2 kuadrat. Lalu dia kecil dari 0. Langkah selanjutnya, ingat salah satu sifat dari pemfaktoran. Jika bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat, maka kalau difaktorkan, jadinya itu A tambah B dikali A kurang B. Perhatikan, angka di depan untuk nilai A, angka belakang sini sebagai nilai B. Tinggal kita ikuti saja bentuk sini. Pertama, A tambah B. Perhatikan nilai A-nya yaitu X tambah 1. X tambah 1 lalu ditambah B. B-nya berapa? Yaitu 2. Lalu dikali A kurang B. A-nya tadi yaitu X tambah 1. Lalu dikurangkan dengan B. B-nya itu 2. Kecil dari 0. Lanjut. X 1 ditambah 2 hasilnya 3. Lanjut lagi. X 1 kurang 2 hasilnya min 1. Kecil dari 0. Langkah selanjutnya. Kita carilah angka pembuat nolnya. Dengan cara X tambah 3 sama dengan 0. X kurang 1 juga sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Lalu X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita akan mengujinya lewat garis bilangan. Perhatikan, kita buat garis bilangan. Di sini karena nilai X-nya ada 2, maka kita buatlah lingkarannya juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 3. Dan lingkaran yang kanan untuk angka yang besar yaitu positif 1. Nah, mungkin teman-teman atau sobat-sobat pernah dengar ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu berlaku, perhatikan tanda di soal ini. Nah, jika tandanya kecil saja atau besar saja tidak pakai sama, maka lingkaran di sini kosong. Sedangkan kalau tandanya kecil sama atau besar sama yang jelas pakai sama, maka baru di sini lingkarannya penuh atau kita hitamkan. Oke, selanjutnya kita tarik garis ke atas. Nah, di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah 1, 2, 3. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Tentunya di antara negatif 3 dan positif 1. Itu artinya letaknya di tengah-tengah sini. Itu artinya apa? Itu artinya daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Perhatikan, ganti setiap X yang ada di sini, ganti dengan 0. Nah, nanti hasilnya positif atau negatif.
Perhatikan, ganti X-nya dengan 0. 0 ditambah 3 hasilnya positif 3. Maka daerah sini dia bernilai positif. Lanjut lagi, 0 kurang 1 hasilnya negatif 1. Itu artinya daerah sini bernilai negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Itu artinya daerah 0 tadi dia bernilai negatif. Setelah ini dia selang-seling. Negatif, positif, positif. Perhatikan, selang-seling. Positif, negatif, positif. Langkah selanjutnya. Nah, ini perlu diingat, kapan perlu silakan dicatat. Jika tanda di soal sini kecil ataupun kecil pakai sama, maka daerah yang dihasil yaitu daerah yang bernilai negatif. Sedangkan kalau di soal tandanya besar atau besar sama, maka daerah yang dihasil adalah daerah yang bertanda positif. Itu perlu diingat. Oke? Karena di sini soalnya kecil, maka daerah yang dihasil adalah yang negatif. Maka kita hasillah daerah yang negatif. Daerah arsirannya terletak di tengah-tengah. Maka jawabannya X-nya ini juga di tengah-tengah. Perhatikan. HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X-nya di tengah-tengah. X besar dari negatif 3, kecil dari 1. X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Nilai mutlak dari 2X kurang 1 besar dari 3. Perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat, langkah pertama kita kuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. 2X kurang 1 kuadrat besar dari 3 dikuadratkan. Langkah selanjutnya. 2X kurang 1 kuadrat, lalu 3 kuadrat pindah ke kiri jadi negatif 3 kuadrat. Dia besar dari 0. Lanjut lagi, ingat sifat pemfaktoran. Jika bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat, kalau difaktorkan jadinya A tambah B dikali A kurang B. Yang di depan sebagai nilai A, yang belakang sini sebagai nilai B. Perhatikan bentuk yang pertama A tambah B. Nilai A-nya 2X kurang 1. Maka sini kita tulis 2X kurang 1 ditambah dengan B. B-nya tadi 3. Lalu dikali dengan A kurang B. A-nya tadi 2X kurang 1. Dikurangkan dengan B. B-nya 3. Tutup kurung besar dari 0. Lanjut. 2X lalu negatif 1 tambah 3 hasilnya positif 2. Lalu 2X negatif 1 kurang 3 hasilnya negatif 4. Besar dari 0. Langkah selanjutnya, kita carilah angka pembuat nolnya. Perhatikan caranya. 2X tambah 2 sama dengan 0. Tidak perlu pakai kurung. Oke. Lalu yang di sebelahnya, 2X kurang 4 juga sama dengan 0. Lanjut. 2X sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Maka X sama dengan negatif 2 per 2. Dan negatif 2 per 2 hasilnya negatif 1. Perhatikan lagi yang di sebelahnya. 2X sama dengan negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Maka X saja sama dengan 4 per 2. Dan 4 bagi 2 hasilnya 2. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Perhatikan. Karena nilai X-nya ada 2, maka lingkarannya pun juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 1. Sedangkan lingkaran kanan untuk angka yang besar yaitu positif 2. Selanjutnya kita tarik garis ke atas. Nah, untuk uji tanda, mudahnya itu gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Tentunya di tengah-tengah antara negatif 1 dan 2. Maka daerah tengah-tengah inilah yang pertama kali nanti kita beri tanda positif atau negatif. Perhatikan, ganti 0 di bagian sini, ganti X bagian sini dengan angka 0. Nah, nanti hasilnya positif atau negatif. Perhatikan, 2 kali 0 hasilnya 0, ditambah 2 hasilnya positif 2. Berarti daerah sini bernilai positif. Lanjut ke daerah di sebelahnya, ganti X-nya dengan 0. 2 kali 0, 0. 0 dikurang 4 hasilnya negatif 4. Maka daerah sini bernilai negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka daerah 0 tadi dia bernilai negatif.
Selanjutnya dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Selanjutnya perhatikan tanda di bagian soal. Perhatikan sini. Jika tandanya besar atau besar sama, maka daerah yang diarsir yaitu daerah yang bertanda positif. Sedangkan jika di soal tandanya kecil ataupun kecil sama, maka yang diarsir adalah daerah yang negatif. Karena di sini tandanya besar, maka arsirlah yang bertanda positif. Ini dia. Nah, maka kita perolehlah jawabannya, yaitu himpunan penyelesaiannya, di mana X, perhatikan, arah arsirnya ke kiri, itu artinya nilainya semakin kecil. X kecil dari negatif 1, karena jawabannya terpisah, maka pakai atau. Ini perlu diingat. Oke, lalu arsirannya ke kanan, itu artinya besar. X besar dari 2. Dan X elemen bilangan real. Ini dia jawaban untuk soal yang nomor 2. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Sekarang untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh soal yang nomor 3. Nilai mutlak dari 3X kurang 7 kecil sama dari 8. Ingat, di sini kita menggunakan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Perhatikan. 3X kurang 7 kuadrat kecil sama dari 8 kuadrat. Langkah selanjutnya. 3X kurang 7 kuadrat, 8 kuadrat pindah ke kiri jadi negatif. 8 kuadrat kecil sama 0. Langkah selanjutnya ingat sifat pemfaktoran. Di mana jika bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat, maka kalau difaktorkan jadinya A tambah B dikali A kurang B. Angka di depan sebagai nilai A, angka belakang sini sebagai nilai B. Tinggal kita ikuti bentuk penjabaran sini. Pertama A tambah B. Perhatikan, A-nya tadi 3X kurang 7. Lalu dia ditambahkan dengan B. B-nya ada 8. Lanjut lagi A kurang B. A-nya tadi 3X kurang 7. Lalu dikurang B-nya yaitu 8. Kecil sama 0. Langkah selanjutnya 3X. Lalu negatif 7 tambah 8 hasilnya positif 1. Lalu 3X. Negatif 7 kurang 8 hasilnya negatif 15. Kecil sama 0. Langkah selanjutnya kita carilah angka pembuat nolnya. Perhatikan caranya. 3X tambah 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sebelahnya. 3X kurang 15 juga sama dengan 0. Lanjut. 3X sama dengan positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. Maka X saja sama dengan negatif 1 per 3. Lalu perhatikan di sebelahnya. 3X sama dengan negatif 15 pindah ke kanan jadi positif 15. Maka X sama dengan 15 per 3. Dan 15 bagi 3 hasilnya positif 5. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 2, maka lingkaran di sini pun juga ada 2. Lingkaran kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 1 per 3. Dan lingkaran kanan untuk angka yang besar yaitu positif 5. Selanjutnya kita tarik garis ke atas. Nah, perhatikan. Mungkin sobat-sobat pernah dengar ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu dia berlaku pada tanda bagian sini. Perhatikan. Jika di sini di soal tandanya kecil sama ataupun besar sama, maka lingkaran sini dipenuhkan atau dihitamkan. Sedangkan kalau di soal sini tandanya kecil saja atau besar saja tidak pakai sama, maka lingkarannya kosong. Oke? Karena di sini dia kecil sama pakai tanda sama, maka lingkarannya penuh atau dihitamkan. Oke, ini juga. Nah, langkah selanjutnya. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Tentunya di tengah-tengah antara negatif 1 per 3 dan 5. Itu di tengah-tengah sini. Itu artinya daerah tengah inilah yang nantinya pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Nah, nanti jawabannya positif atau negatif. Perhatikan.
3 kali 0 hasilnya 0, ditambah 1 hasilnya positif 1. Maka daerah sini dia bernilai positif. Selanjutnya angka di sebelahnya lagi. Ganti X-nya dengan 0. 3 kali 0, 0 dikurang 15 hasilnya negatif 15. Itu artinya daerah sini bernilai negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka daerah 0 dia bernilai negatif. Setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Ingat ya, dia selang-seling. Langkah selanjutnya, perhatikan kembali tanda di soal. Jika tanda di soal dia kecil ataupun kecil sama, maka daerah yang diarsir yaitu daerah yang bertanda negatif. Perhatikan daerah yang bertanda negatif, lalu kita arsir. Maka kita perolehlah jawabannya. Di mana perhatikan HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana daerah arsirnya di tengah-tengah, maka nilai X-nya juga di tengah-tengah. X besar pakai sama. Kenapa pakai sama? Karena tadi lingkarannya penuh. Makanya di sini tandanya pakai sama. Oke. X besar sama dari negatif 1/3, kecil sama dari positif 5. Dan X elemen bilangan real. Ini dia jawaban untuk soal nomor 3. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 4. Nilai mutlak dari 2X tambah 3 besar sama dari 7. Langkah pertama tentunya kita kuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. 2X tambah 3 kuadrat besar sama dari 7 kuadrat. Selanjutnya, 2X tambah 3 kuadrat, lalu 7 kuadrat pindah ke kiri jadi negatif 7 kuadrat. Besar sama dari 0. Lanjut lagi. Ingat sifat pemfaktoran, jika bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat, maka kalau difaktorkan jadinya A tambah B dikali A kurang B. Angka di depan sebagai nilai A dan angka belakang sini sebagai nilai B. Tinggal kita ikuti bentuk ini. Pertama, A tambah B. A-nya tadi 2X tambah 3. Oke, lalu dia ditambah B. B-nya tadi itu 7. Selanjutnya dikali dengan A kurang B. A-nya tadi 2X tambah 3. Lalu dikurang. B-nya yaitu 7. Besar sama dari 0. Lanjut. 2X 3 tambah 7 hasilnya 10. Lanjut. 2X 3 dikurang 7 hasilnya negatif 4. Besar sama 0. Langkah selanjutnya kita carilah angka pembuat 0-nya. Perhatikan caranya. 2X tambah 10 sama dengan 0. Lalu 2X kurang 4 juga sama dengan 0. Perhatikan. 2X sama dengan 10 pindah ke kanan jadi negatif 10. Maka X sama dengan negatif 10 per 2 hasilnya negatif 5. Pindah ke di sebelahnya. 2X sama dengan negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Maka X sama dengan 4 per 2. Dan 4 per 2 hasilnya 2. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena X-nya ada 2, maka di sini lingkarannya pun juga ada 2. Lingkaran kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 5. Dan lingkaran yang kanan untuk angka yang besar yaitu positif 2. Ingat, ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu dia berlaku sesuai dengan tanda di soal ini. Jika tandanya di sini besar pakai sama ataupun kecil sama, yang jelas ada pakai sama, maka lingkaran di sini penuh atau dihitamkan. Oke, begitu juga yang di sebelahnya. Juga kita penuhkan atau kita hitamkan. Lanjut, kita tarik garis ke atas. Nah, di sini kita punya 3 daerah. Daerah 1, 2, 3. Nah, untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Angka 0 letaknya di mana? Tentunya di tengah-tengah sini. Itu artinya, daerah tengah-tengah inilah yang akan pertama kali nantinya kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Perhatikan. 2 kali 0, 0. Lalu ditambah 10 hasilnya positif 10. Itu artinya daerah sini dia bernilai positif. Selanjutnya lagi angka di sebelahnya. Ganti X-nya dengan 0. 2 kali 0, 0. Dikurang 4 hasilnya negatif 4. Itu artinya daerah sini bernilai negatif. Perhatikan.
Positif kali negatif hasilnya negatif. Maka daerah 0 tadi dia bernilai negatif. Setelah ini dia selang-seling, perhatikan. Positif, negatif, positif. Selanjutnya terakhir, perhatikan tanda di soal. Oke, ingat sekali lagi, jika di soal ini tandanya besar ataupun besar sama, maka yang diarsir adalah daerah yang bertanda positif. Perhatikan tanda yang bertanda positif, ini dia. Lalu kita arsir. Maka kita perolehlah jawaban akhirnya. Perhatikan HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Perhatikan daerah arsirnya ke kiri. Itu artinya nilainya semakin kecil. X kecil pakai sama dari 5. Kenapa? Oh, sorry, negatif 5. Kenapa pakai tanda sama? Karena daerahnya tadi lingkarannya penuh. Makanya di sini kecil pakai sama. Oke? X kecil sama dari negatif 5. Karena jawabannya terpisah, maka pakai atau. Atau. Lalu angka 2, daerah arsirnya ke kanan, maka nilainya semakin besar. X besar pakai sama. Dari positif 2 dan X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.